8% pertumbuhan, ya kan? Kita dinyinyir, ya nggak apa-apa. Berani dulu, ya kan? Patok 7%. Kau akan kaget, ya kan? Kalau kau patok 5% Pak, nanti 3%. Kau patok 7%, 8%, saya patok 8%. Sekarang saya tingkatkan. Harus bisa lebih dari 8%. Menteri-menteri bisa. Siap gitu loh. Yang saya sebutkan tadi, posisi defisit APBN tercatat mencapai 54,6 triliun rupiah atau hanya 0,21% dari PDB. Tapi kalau action di kebijakannya adalah justru kebijakan fiskal yang menggunakan anggaran, sementara masalah di lapangan bukan di fiskal, masalahnya justru di non fiskal. Ini kita khawatir ini defisitnya akan jadi masalah permanen. Nah itu yang kita lihat keteteran justru di regulasi, bukan di anggaran. Anggaran tuh kelihatannya pemerintah setiap ada program Pak Menteri selalu bilang ada uangnya. Oke, tapi desainnya seperti apa itu yang kami di mikroekonomi agak khawatir. Program-program pemerintah itu harus dicek sampai ke lapangan. Apakah memang dia melibatkan sebanyak-banyaknya UKM rantai pasok lokal, bukan elite capture. Target yang terlalu tinggi itu bahaya. Kenapa? Mesin pertumbuhan kan nggak simetris, nggak semua orang punya kemampuan tumbuh yang sama. Selamat datang di podcast Menyala, dari sini menyala kemana-mana. Nih, gimana nih? Agak-agak pusing ya. Oh, Akhir ini 2006. ya. Kondisi ekonomi ini ada aja, dan ditambah terakhir ada pemberitaan bahwasanya pemerintah itu defisit anggaran. Ya. Gimana nih? Berat, makanya kita harus tanya sama salah satu ekonom dari LPM, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, Mas Muhammad Dian Revindo. Selamat datang Mas Revi. Datang Mas. Makasih. Sehat semua. Gimana? Gini Mas, Ya. kita santai-santai, agak serius, sersan. Ini kan terakhir pemberitaan gitu, ada pengumuman dari pemerintah bahwasanya kita tuh defisit anggaran kemarin, tapi narasi yang didengungkan oleh waktu itu diumumkan oleh Kementerian Keuangan itu kan masih positif, gitu. Masih bisa kok gini-gini. Tapi sebenarnya apakah sepositif itu atau memang ini mengkhawatirkan defisit anggaran ini? Iya, oke. Jadi anggaran defisit, yes gitu. Nah sekarang yang paling penting buat saya, buat kami gitu adalah karena penelitian saya agak banyak ke mikro ya. Kalau pemerintah kita anggarannya terbatas, kenapa trennya justru ketika mengatasi masalah ekonomi itu dengan anggaran? Kan itu yang jadi. Kalau anggaran defisit, misalnya gini, tone yang disampaikan pemerintah anggaran defisit, tapi segera akan kita kerucutkan, kita sempitkan, kita akan menuju kemandirian atau defisit yang lebih kecil, masih ada harapan. Tapi kalau action di kebijakannya adalah justru kebijakan fiskal yang menggunakan anggaran, sementara masalah di lapangan bukan di fiskal, masalahnya justru di non fiskal. Ini kita khawatir ini defisitnya akan jadi masalah permanen. Itu yang jadi concern kita. Contoh, kemarin ada isu BUMN tekstil, gitu kan ya. Itu kan berarti kan kemudian ada kabar Danantara diminta menyuntik dana 100 triliun. Akhirnya saya nggak tahu akhirnya jadi atau enggak ya, 100 triliun untuk membuat BUMN tekstil. Artinya kan ketika ada masalah tekstil kemudian walaupun tidak langsung dari pemerintah ya, tapi pemerintah gelontorkan uang untuk mengatasi. Padahal masalahnya impor ilegal. Ya, masalah impor. Kalau saja pemerintah ini menunjukkan bahwa yang non fiskal kita beresi, fiskalnya kita buat lebih tight atau lebih disiplin. Itu kan kita ada harapan yang sangat positif gitu. Penertiban impor ilegal itu aparatnya sudah ada, anggarannya sudah ada, kan tinggal penegakan, nggak perlu tambahan duit kan, gitu kan. Maka kalau dia bisa menegakkan impor ilegal atau impor legal yang tidak fair, ada dugaan dumping dan lain-lain, kita perkuat pengamanan perdagangan kita, itu tanpa anggaran kita bisa melindungi UKM, bisa melindungi industri tekstil tanpa keluar fiskal. Itu yang kita harapkan gitu. Nah itu nggak muncul, malah semuanya diselesaikan dengan fiskal.
ketika kemarin apa gentengisasi, katakanlah MBG itu kan fiskal semua tuh. Yes, fiskal. Nah, sementara yang kita ingin tunggu justru yang debottlenecking-nya Pak Menteri sekarang kita itu akan, kalau itu berhasil akan sangat menyelamatkan anggaran. Kan sekarang Pak Menteri Keuangan kan sering posting rapat debottlenecking. Ada masalah apa? Ada di non fiskal, perizinan kah, koordinasi kah itu yang diselesaikan. Itu yang sebetulnya akan lebih keren untuk mengatasi masalah defisit ini. Menurut saya sih gitu. Nah, apakah dengan kondisi seperti itu artinya ada kegamangan dari pemerintah dalam melihat atau menyikapi kondisi defisit ini? Karena kan tadi disebut oleh Mas Revi itu kan yang dilakukan ini defisit anggaran, tapi mengeluarkan anggaran dan kebijakannya fiskal gitu kan. Apakah ini ada kegamangan atau memang mereka pemerintah itu punya strategi tertentu gitu untuk menghadapi dengan perspektif yang berbeda mungkin? Ya, saya pikir memang mungkin janji kampanye yang sudah tidak bisa ditolak lagi gitu ya, sehingga harus menggunakan anggaran. Itu saya ambil contoh tadi gini. Saya ambil contoh tadi kan masalah BUMN tekstil. Ada lagi yang baru ini yang sedang ramai hari-hari ini. Masalah Koperasi Desa Merah Putih misalnya. Ya kan? Itu kan konsepnya oke lah ya. Kita perlu koperasi suku guru ekonomi, sampai situ kita nggak ada masalah, kita dukung gitu ya. Tetapi ketika kemudian dikasih uang 3 miliar, bahwa kemudian ada yang mengatakan itu sebetulnya hutang dari Himbara atau itu nanti dipotong dari dana desa atau harus mencicil, itu banyak ini ya, saling simpang siur gitu ya. Tapi intinya itu uang either dari Himbara, dari pemerintah, adalah uang negara gitu kan ya. Nah, itu kan berarti pendekatannya fiskal akan digelontorkan dari pusat gitu ya, kemudian nanti agar berputar di daerah. Tetapi non fiskalnya sebetulnya bagi tugasnya di daerah itu seperti apa sih di desa itu? Itu ada BUMDes, udah 10 tahun. 10 tahun belajar aja belum terlalu maksimal hasilnya. Ini ada entitas baru lagi. Kan 10 tahun itu baru 5%-an BUMDes yang betul-betul jalan. Itu juga di bidang wisata gitu ya. Nah, kemudian muncul entitas baru. Bagaimana bagi tugasnya? Belum sudah ada KUD. Belum ada di situ UKM. UKM itu mulai dari yang melayani masyarakat, mulai yang di hulu, mulai yang dia pengumpul, banyak banget gitu. Nah, barang baru ini mau main di segmen mana itu belum clear. Tapi anggaran sudah turun, termasuk untuk bikin gudang, bikin kantor, dan mengimpor pickup. Gitu kan? Itu gede tuh. Iya, artinya saya tuh concernnya adalah kemarin saya nulis di Kontan. Oke deh, model ekosistem bisnis desanya dulu, bagi tugasnya. Misalnya gini, Koperasi Merah Putih ini dia main di keperantaraan. Dia memperantarai petani dengan pembeli. Itu dia punya gudang, atau dia antara petani dengan dapur MBG. Oke, berarti dia harus punya dapur yang kualitas seperti apa. Itu keperantaraan. Nanti BUMDes main di kewilayahan karena dia milik desa kan. Dia tanah ini boleh dipakai, tanah itu enggak, tanah ini untuk wisata selfie, tanah ini untuk bisnis futsal. Nah, itu bagi tugasnya enak tuh. Kemudian dua-duanya itu enggak boleh menyaingi bisnis yang udah ada di desa. Mereka enggak boleh buka toko kelontong. Itu dulu diberesin, anggaran turun. Jadi itu fiskalnya enggak efektif gitu. Itu menurut saya gitu. Nah, itu yang kita lihat keteteran justru di regulasi, bukan di anggaran. Anggaran tuh kelihatannya pemerintah setiap ada program, Pak Menteri selalu bilang ada uangnya. Oke, tapi desainnya seperti apa, itu yang kami di mikroekonomi agak khawatir gitu. Tapi kalau Mas Revi melihat Pak Purbaya ya, secara track record, oke nggak sih dalam kebijakan? Satu kebijakan, dua membuat iklim ekonomi kita itu percaya dan kondusif. Ya. Saya melihat memang dalam beberapa bulan terakhir kabinet memerlukan sosok seperti dia. Artinya yang fresh, pendekatannya, komunikasinya juga menggunakan bahasa baby gitu ya. Itu dibutuhkan untuk memberi rasa optimisme. Saya jadi no issue dengan itu. Kita perlu tokoh-tokoh segar seperti itu. Tetapi kalau kita kerjasama dengan Kementerian Keuangan tuh ternyata isunya bukan saham. Isunya adalah gimana pembagian keuangan pusat daerah. Itu kita belum dengar satu kebijakan yang bisa betul-betul memperkuat kapasitas fiskal daerah pasca ditariknya beberapa pos anggaran, dikurangnya dana transfer. Itu pemerintah daerah itu gimana mereka mengelola utang, mengelola aset. Itu kita belum dengar apa strateginya gitu ya. Satu itu. Kedua, strategi menaikkan pajak.
ya kan? Ini bentar lagi pada laporan SPT nih. Korteksnya masih aduh. Kalau udah laporan pajak yang selalu yang diuyak-uyak tanda petik yang sudah masuk sistem. Wah, diplototin kurang ini kurang itu, yang belum masuk sistem masih banyak. Satu, naikin pajak ya. Kemudian strategi non pajak. Kemudian strategi insentif. Sektor mana yang mau dikasih insentif supaya tumbuh? Sektor mana yang Anda udah bisa jalan sendiri, nggak perlu kasih insentif fiskal, tax holiday dan lain-lain. Itu yang kita tunggu. Kalau tone positifnya sih saya suka gitu. Artinya ini orang komunikasinya bagus, rakyat mulai banyak masyarakat yang percaya dia mampu, fine sampai situ. Tapi kebijakan fiskalnya ini kita tunggu gitu. Apa mau potong PPN mungkin? Siapa tahu gitu. Itu yang belum terlalu kelihatan gitu loh. Tapi sejauh ini kan dia sudah nyuntik Himbara 270 triliun, tapi diambil lagi di akhir tahun tuh. Terus katanya di 2026 ini dia ingin mendorong pendapatan pajak tadi. Nah itu menurut Mas Revi itu gerakan-gerakan seperti itu ya, yang dulunya di masa Bu Menteri Sri Mulyani itu kayaknya nggak terlalu agresif. Kalau sekarang Pak Purbaya tuh agresif itu gimana? Memang diperlukan terobosan supaya uang berputar di bawah itu semakin baik ya. Kenapa? Kita beberapa riset LPM juga kalau kita terkait dengan UKM, di bawah itu misalnya satu daerah digerojok dengan kredit ya, supaya ibu-ibu bisa dagang, kan bagus ya. Ternyata di bazar dagang semua. Karena betul nggak? Ternyata ibu-ibu ini dagang, dia begitu pasang stand, loh tetangga saya dagang juga, ini dagang juga, yang beli siapa gitu. Jadi memang ada masalah di bawah. Oleh karena itu demand for kreditnya kemarin nggak berhasil kan, karena orang agak ragu, saya mau minjem untuk apa? Karena saya kemarin dagang, teman saya juga dagang gitu. Jadi maksud saya lagi-lagi iklim usaha di bawah ini diberesin dulu. Salah satu kenapa UKM lesu adalah masalah ini e-commerce yang kebablasan menurut saya. Jadi kebablasan dalam arti gini. Dulu waktu pandemi UKM itu terutama yang di bidang perdagangan itu senang dengan produk impor murah. Kenapa? Mereka jadi punya barang dagangan. Tetapi sekarang bisa datang langsung dari luar negeri, langsung ke rumah tangga. Nggak lewat pasar. Gitu kan? Nggak lewat distributor di sini. Betul kan? Lalu beberapa orang asing kemarin dari beberapa berita punya gudang di Indonesia. Aplikasinya dari luar, gudangnya ada di sini. Dari situ langsung ke rumah tangga. UKM di pasar dapat apa? Itu orang asing apa? Dibaca lah beritanya gitu ya. Ya macam-macam ya, dari Hong Kong, dari mana-mana kan, kalau dari Hong Kong. Tapi itu menunjukkan bahwa bahkan segmen yang sebelumnya dinikmati oleh UKM lokal itu sekarang nggak ada, dari produsen asing langsung ke rumah tangga. Artinya pemainnya orang besar semua dong. Yes, dan asing gitu. Maksud saya itu salah satu yang menyebabkan di bawah tuh uang nggak berputar. Nah, sekarang pemerintah mencoba misalnya dengan MBG yang makan anggaran cukup besar itu, tetapi lagi-lagi itu ternyata pada praktek yang sebetulnya cita-citanya bagus ya, tapi membypass pedagang pasar. Karena kan untuk menyuplai dapur sebesar seperti itu diperlukan supplier yang juga besar. Supplier itu ke petani-petani sebagian senang, tapi petani juga sebagian senang, tapi kita duga tetap ada calonnya. Jadi nggak langsung ke petani, tapi petani itu dibeli oleh calo yang minta segmen juga. Nah yang gini-gini ini menyebabkan di bawah itu perekonomian agak lesu gitu. Nah sehingga kalau ini tidak diatasi, demand for kreditnya nggak akan naik. Digelontorkan juga nggak naik. Contohnya kan kemarin ada narasi, wah direksi Himbara ini malas mencari nasabah gitu ya. Padahal mereka juga kalau ada nasabah baru yang ada permintaan kredit yang kredit worthy, mereka pasti kasih. Mereka juga pengen ekspansi kredit. Siapa sih yang nggak pengen ekspansi kredit ya? Tapi pasti dibalikin gak tuh, ya kan? Betul. Iya. Resikonya kalau diekspansi tanpa kehati-hatian, pasti NPL naik. Kalau NPL naik, kredit yang tidak perform naik, macet itu nanti dianggap sebagai kinerja buruk, kemudian diberhentikan. Oke, tapi kalau masuk pidana gimana? Itu kan berpikir 2.000 kali loh orang. Nanti apakah ini saya dianggap merugikan negara? Sehingga lebih baik saya dianggap tidak nasionalis apa daripada saya punya konsekuensi hukum di belakangan. Itu yang jadi isu sih gitu menurut saya. Nah ini menarik juga Mas Revi, bahwa
target di 2026 itu kan 6%. Iya. Ya kan? Padahal banyak lembaga periset juga in-depth lah katakanlah. Itu saya pernah ngobrol sama salah satu ini nggak nyampe 5%. Iya. Ya kan? Bahkan ada yang ngomong 4, sekian. Nah, menurut kacamata Mas Revi dengan kondisi saat ini, oke lah kuartal pertama kita karena ada Nataru di sana, terus ada Lebaran, Ramadan, pasti kan konsumsi tinggi, ya kan, e-commerce pasti naik dan lain sebagainya. Tapi kuartal 2 nih berat, kuartal 3 baru, apalagi infrastruktur baru jalan tuh di kuartal 3 biasanya. Nah itu gimana? Nyampe nggak 6%? 2 poin saya. Pertama adalah mari kita bedah mesin-mesin pertumbuhan ya. Oke, kalau kita mau pakai pendekatan apa? Kalau pakai pendekatan pengeluaran, yang punya pengeluaran itu kan yang bisa mendorong pertumbuhan salah satunya pengeluaran kan. Yang punya pengeluaran itu konsumen, investor, pemerintah dan pihak luar negeri untuk membeli kita. CIGX lah ya paling gampang. Ini jangka pendek. Kalau jangka panjang kan nanti sumber daya manusia, teknologi itu jangka panjang ya. Kita ngomong jangka pendek ya. Kita tinggal pilih mau memicu yang mana. CIGX. Kalau Mas pilih yang mana? Kalau C masih bisa dipacu. Saya nggak yakin karena rumah tangga utangnya udah banyak nih, kan gitu kan. Kita tahu kasus pinjol dan lain-lain. Kasihan tuh Pindad yang resmi ikut di kambing hitamkan. Padahal mereka juga punya peran untuk menjadi bantalan ekonomi jangka pendek, tapi gara-gara yang tidak legal ini ya. Jadi konsumsi rumah tangga agak berat dipacu. Pengeluaran pemerintah defisit, paling tinggal mengandalkan efisiensi atau efektivitas dari. Tapi ada yang pengeluarannya tiap hari itu besar. Iya. Justru saya mau ke situ. Kalau itu betul-betul bisa jadi dampak, lumayan dia bisa jadi mendorong pertumbuhan. Tapi kalau dia menjadi elite capture di daerah, itu kan menjadi penghambat pertumbuhan. Jadi C udah kita kesampingan lah konsumsi. Tinggal sekarang G itu isunya adalah program-program pemerintah itu harus dicek sampai ke lapangan. Apakah memang dia melibatkan sebanyak-banyaknya UKM rantai pasok lokal, bukan elite capture. Oke. Tapi defisit, jadi udah agak susah juga G. Yang sisa tinggal I sama X kan? Gitu kan? Tinggal I sama X. I berarti kuncinya iklim investasi. Iklim investasi kita. Investasi itu sebetulnya yang saya dengar sih investor asing itu tidak terlalu ambil. Mereka masih bisa mentolerir UMR. Jadi UMR naik itu buat investor asing yang itu sebetulnya bukan suatu isu utama, tapi dia jadi isu kalau produktivitasnya nggak ngikutin UMR. Makanya mereka pindah ke Jawa Tengah banyak gitu ya. Terus juga harmoni pemerintah pusat dan daerah. Jadi saya tuh mencoba menduga-duga ya, kenapa nanti ada isu pemilihan kepala daerah oleh DPRD gitu. Apakah memang karena partai lagi mau berhemat atau konsolidasi kekuasaan? Tapi salah satunya dugaan saya adalah karena selama ini pemerintah pusat menganggap pemerintah daerah itu jalan sendiri-sendiri. Gitu. Maksudnya tidak sejalan. Pemerintah daerah kan pasti orientasinya memuaskan konstituennya kan gitu. Saya janjinya ini gitu. Pemerintah pusat minta apa, pokoknya saya janjinya memuaskan konstituen saya dulu. Nah ini dianggap mungkin belum sinkron sehingga akan lebih aman kalau terpilih oleh koalisi yang mayoritas gitu. Itu nanti lebih mudah diarahkan. Ini prioritas kita gini, Anda harus jalankan gitu ya. Jadi investasi itu ya sama ini ke investasi itu. Kita itu narasi-narasi industri kita itu selalu pengen bikin dari A sampai Z ya. Kalau kita dengar presentasi mengenai mobil listrik tuh dari semua komponen kita mau bikin, padahal solusi terintegrasi. Iya, padahal di berbagai industri itu yang berlaku sekarang kan global value chain. Taiwan punya semikonduktor tapi nggak punya mobil nasional. Dia bilang saya cukup punya satu komponen tapi semua mobil pakai. Nah, bisa jadi Indonesia itu lebih realistis kalau kita main kayak gitu sehingga nanti investor juga butuh kemudahan impor bahan baku. Jangan sudah masuk ke sini, TKDN penting tapi jangan semua harus dibikin di sini gitu. Itu kunci-kunci di investasi. Dan kalau mau main itu apa yang bisa kita tawarkan ke dunia? Kan kita punya kemudahan impor untuk tujuan ekspor. Itu aja kita revisi, kita lihat oke, industri yang strategis itu yang komponen masih kita perlukan di luar apa, itu kasih mudah sehingga ekspor kita naik. Sehingga narasi kita keluar tuh nggak saya mau bikin produk nasional, nggak kayak gitu. Dengan cara itu ke klub elit manufaktur dunia kita bilang kita pengen jadi geng Anda, tapi jangan khawatir kita mainnya enak nih, kita mainnya cakep nih, kita akan ambil 10-20 komponen yang semua merek pakai ya. Itu dari sisi I.
ya juga ini juga investasi itu perlu kepastian regulasi, jangan ganti-ganti kebijakan antar waktu. Contoh nih ya, masalah DHE ya, devisa hasil ekspor. Itu kan juga seru tuh. Sebetulnya devisa hasil ekspor itu kan muncul karena kita khawatir ada disimpan di luar hasil devisanya, dan juga nilai tukar kita waktu itu hampir menyentuh 17.000 kan. Itu sih oke, tapi apakah kita tidak punya pendekatan yang lebih market friendly buat investor untuk menyimpan duitnya? Itu kan pendekatan regulasi, pendekatan maksa ya. Kalau pendekatan market friendly, misalnya gini, kalau ada investasi, kalau investor di Indonesia menambah fasilitas produksinya, itu insentifnya nggak gede loh. Kenapa? Karena investasinya kan kecil. Jadi misalnya gini, pabrik yang udah beroperasi di Indonesia udah lama, dia nambah satu pabrik 1 triliun misalnya. Itu kalau ada pakai skema insentif fiskal nggak dapet. Tapi kalau pemain baru, karena dia bikin pabrik baru, Dia dapat. karena 100 triliun kan, karena 50-100 triliun, karena besar kan investasinya. Itu seolah-olah gini, pemain baru kita tarik terus, pemain lamanya nggak happy kan? Pemain lamanya nggak terlalu diuangke. Iya gitu. Kalau mau itu harus dianggap prestasi juga oleh BKPM. Oh, ini pabrik ini nambah produksi, tapi kita kasih insentif macam-macam gitu ya. Yang sama, yang kita perlakukan fair lah. Jangan sibuk mencari pasangan baru. Itu dari I. Sekarang dari X. Nah, X-nya agak suram karena ekonomi dunia diperkirakan melambat gitu. Paling yang bisa kita lakukan dari X ini adalah kan bolak-balik pemerintah mengatakan ingin meningkatkan ekspor ke wilayah non tradisional. Misalnya Amerika Selatan, Asia Tengah, Afrika, dan Eropa Timur. Itu yang non tradisional. Itu upaya yang bagus, kita dukung ya. Tapi ternyata isunya pembiayaan dan penjaminan ekspor. Jadi kalau teman-teman ngekspor itu kan kalau ke daerah yang belum tahu, belum ada koneksinya, takut nggak dibayar. Maka yang sebetulnya dia kan ada penjamin bank di sini, banknya di sini berhubungan dengan bank di sana, jadi semua beres. Nah itu yang diperkuat, bukan masalah hanya kualitas produk dan lain-lain, tapi sebetulnya ekspansi pembiayaan ekspor kita gitu. Itu mungkin ya kalau dari bicara mesin pertumbuhan dari sisi CI, G, X kurangi M gitu. Itu mungkin strateginya ya kalau dari situ. Terus ada lagi strategi lain mungkin ya. Kalau kita balik ke konsumsi lagi dikit boleh ya. Jadi konsumsi sekarang kan, Mas, kita termasuk kelas menengah nggak sih? Atau kelas menengah yang agak bawah ya kali ya? Saya termasuknya. Kelas menengah mendang-mending kalau istilah sekarang. Kalau mendang-mending. Ya, kalau Mas kan pengusaha, kalau saya Umar Bakri ya. Umar Bakri. Walaupun bukan pegawai negeri tapi Umar Bakri. Nah, yang bahaya yang perlu diperhatikan adalah kelas menengah, kelas bawah dan kelas menengah yang hampir bawah. Ini tingkat konsumsinya harus dijaga gitu. Satu, bansos harus betul-betul tepat sasaran. Kedua, bisa nggak sih turunin PPN? Saya nggak tahu deh. Iya, itu PPN. mungkin gitu ya. Itu ya. Oke-nya berapa sih PPN? Ya kita komparasi dengan negara lain berapa? Di bawah 10% mungkin ya kalau bisa, mungkin ya. Karena PPN itu kan semua transaksi ya gitu. Jadi 7, 8. Iya nanti perlu studi LPM itu. Itu mungkin ya beberapa yang harus dilakukan menurut saya sih. Nah, ini Mas Revi. Tadi kan agak mengkhawatirkan beberapa kondisi yang sangat mengkhawatirkan yang dibayangkan itu. Tapi kan bahwa perlu diketahui juga, maksudnya neraca pembayaran Indonesia itu masih ada sekitar surplus ya, kalau nggak salah 6,1 miliar US dollar ya, kalau nggak salah. Nah itu sebenarnya kondisi yang memang bisa dikatakan, kita masih bisa tenang, atau ini kita perlu was-was, harus mempersiapkan satu strategi tertentu agar bisa menghadapi atau memitigasi risiko-risiko kejadian-kejadian di dunia ekonomi itu ke depannya gimana? Menurut Mas Rivi, kondisi itu gimana? Oke. Untuk menjawabnya, lagi-lagi kita bedah aja neraca pembayaran posnya. Jadi posnya ada perdagangan barang, migas non-migas, ada perdagangan jasa, ada neraca pembayaran primer, ada neraca pembayaran sekunder, ada akun in FDI, ada akun portfolio. Oke, nah kalau di sini ya nggak semua kita bahas ya, harusnya 2 semester itu ya. Tapi saya bukan ahli makro juga. Tapi kalau ngomongin mikro di breakdown benar-benar. Iya. Tapi di neraca perdagangan barang kita masih surplus, ya kan? Udah 60 bulan lebih, keren juga ya. Tetapi memang surplus ini kan di komoditas, kita komoditas. Nah, komoditas ini resikonya adalah kalau negara mitra kita ekonominya melambat, pasti ekspor batu bara, sawit kita akan turun kan. Kalau Tiongkok melambat, Jepang melambat, pasti turun kan. Sehingga mungkin isu hilirisasi menjadi penting, harus konsisten supaya nanti kita bisa juga menyasar
industri di midstream atau ke konsumen langsung di luar negeri. Gitu ya. Oke. Itu berarti fasilitasi ekspor dan lain-lain, dan termasuk kemudahan impor untuk tujuan ekspor. Terus komponen berikutnya yang agak tadi kalau barang itu kan selalu positif. Yang agak defisit itu jasa. Jasa kenapa? Ini teman-teman pengusaha yang bilang ya, kalau kita ngekspor kapalnya pasti asing. Kemudian asuransinya, penjaminannya asing kan. Kita ngekspor barang tapi satu saat kita ngimpor jasa. Iya. Terus kalau itu transportasi ya, lalu hiburan. Kalau kita hiburan yang di TV di rumah, subscription-nya pasti keluar dong. Ya gitu dan lain-lain. Jadi di jasa ini yang paling bisa kita andalkan adalah pariwisata. Pariwisata tuh keren, tahun kemarin 15 juta lebih. Itu loh saya apresiasi gitu ya. Nah, isunya adalah sekarang ini konsumen turis itu, wisatawan itu, dia tuh sepuas apapun kepada satu kunjungan, dia akan berpikir sebisa mungkin nggak balik lagi. Karena sekarang yang dibanggakan adalah berapa titik yang sudah saya kunjungi. Maka kita betul-betul harus serius punya selain Bali gitu. Karena Bali keren, kesini lagi nggak? Coba tempat lain deh gitu. Yang tempat lainnya sama baiknya nggak. Satu kali kepuasan belum tentu menarik kembali. Satu kekecewaan pasti nggak balik lagi. Nah, itu dari. Terus kemudian pendapatan primer. Nah ini juga kalau pendapatan primer tuh negatif selalu. Ini salah satunya dividen. Ini menjelaskan lagi kenapa kebijakan DHE gitu kan. Padahal isunya adalah perusahaan luar negeri ketika mereka investasi sini, ketika untung nggak dipakai menambah lini produksi, dikirim balik untungnya. Jadi kayak ya mereka nggak pergi dari sini kan, nggak untuk formalitas ya, karena perlu ada juga kantornya di sini. Tapi ketika ekspansi kenapa ke Thailand? Itu berarti perlu ada perlakuan yang cukup baik kepada orang yang sudah terbukti menguntungkan, terbukti berusaha di sini gitu. Jangan begitu pemain baru kayaknya seru nih, belum tentu loh. Pemain-pemain lama perlu dapat perhatian juga. Nah, plus juga daripada memaksa devisa ditahan, kenapa nggak mempertanyakan kenapa mereka nggak invest di pasar saham kita, di pasar keuangan kita? Kan bisa duitnya tetap di sini ya. Mungkin ada kurang dalam, kurang banyak yang denominasi dolar, atau dianggap ada bandarnya sehingga nggak meyakinkan, saya nggak tahu. Jadi reformasi di pasar keuangan dan pasar saham itu mungkin juga membuat orang setidaknya tidak mengirim balik ke pemegang sahamnya di luar. Itu neraca primer. Kemudian neraca sekundernya terutama ini remittance, TKI. Nah, ini tetap kita harus mengirimkan tenaga kerja dengan kualifikasi yang baik keluar. Jadi kalau ada perjanjian bilateral, itu jangan berhenti di tarif. Akui juga standar, misalnya gini, bolehkah ijazah STM kita diakui di Amerika? Itu baru keren kalau perjanjiannya sampai kayak gitu. Ya nggak? Saya ambil contoh Uni Eropa. Inti dari Uni Eropa adalah pengakuan standar. Lulusan STM dan D3 teknik di Polandia bisa langsung kerja di Jerman. Itu kalau mau ke perjanjian internasional, jangan hanya bicara tarif, apalagi non tarif yang sepihak, yang asimetris tadi. Bicara itu mobilitas orang, profesi dan segala macam. Itu nanti bisa memperkuat neraca pembayaran sekunder. Nah, di bawah itu ada neraca FDI dan neraca portfolio. Ini sih surplus terus, karena sebetulnya uang pemilik modal itu tetap nyari tempat yang menguntungkan, dan return di Indonesia cukup tinggi. Tinggal masalah konsistensi kebijakan aja gitu. Mas Revi, ini menarik kalau kita bicara tadi. Tapi kalau kita bandingkan dengan Vietnam, kenapa Vietnam lebih seksi dibanding Indonesia? Nah itu kalau dari kaca Mas Revi itu kenapa? Dan saat ini lagi kenceng loh. Seksi menurut siapa nih? Secara ekonominya gitu. Pertumbuhannya kan kenceng di Asia Tenggara. Iya, kemarin jadi plus minus ya. Kemarin menurut Amerika, Vietnam itu dianggap China plus one. Jadi kalau kita bicara dari perspektif Amerika, Vietnam itu China plus one. Jadi Vietnam itu provinsi tambahannya Tiongkok lah ya gitu. Jadi makanya sempat kena tarif cukup tinggi kan gitu ya. Tapi di sisi lain kita melihat, itu strategi mereka dari awal. Jadi saya pernah bertemu dengan kementerian di Thailand, di Vietnam. Mereka bilang gini, Tiongkok terlalu besar untuk kita lawan. Kita jadi ekor naga aja deh, kata Thailand, kata Vietnam juga gitu. Artinya mereka dari awal udah strategi Tiongkok mau masuk ke pasar mana, mereka ikut, mereka bikin komponennya gitu. Jadi mungkin karena mereka secara kultur dan secara geografis lebih dekat, mereka bisa bikin kebijakan se-ekstrim itu gitu. Kita kan nggak mungkin. Ya, tapi itu dari sisi geopolitik lah ya. Mereka secara dari awal bilang
kita ekor naga, kita bantu Tiongkok masuk kemana-mana asal kita kebagian komponennya, kita kebagian macam-macamnya. Kayak itu satu. Tapi kedua adalah kalau kita bicara iklim usaha, tentu mereka nggak ada tuh pemerintah pusat sama daerah beda pandangan tuh nggak ada, gitu ya, nggak ada ya. Jadi pemerintah di pemerintah pusat OSS di 1 hari selesai, begitu di daerah nggak juga, yang kewenangan daerah nggak selesai. Ketiga, sebetulnya kalau investor besar terutama yang bermain di global value chain itu dia selain ngelihat iklim usaha, dia ngelihat struktur ekspornya. Jadi apakah ekspor satu negara itu sudah masuk ke sophisticated goods? Gampang gini, kalau ekspor dia udah seperti mirip-mirip seperti ekspor saya aman masuk ke situ. Karena berarti itu bisa jadi tempat saya menjadi tempat basis produksi saya untuk ekspor. Nah berarti tadi kemudahan komponen impor untuk tujuan impor bahan baku untuk tujuan ekspor itu harus kita betul-betul petanin tuh kita itu, supaya investor asing itu tidak hanya gara-gara 1-2 komponen yang dia tidak bisa impor, akhirnya dia tidak jadi menjadikan Indonesia basis produksi. Contoh paling sederhana, industri jam. Ada pernah industri jam dari Swiss, saya nggak mau sebut mereknya gitu, itu dia harus ngimpor beberapa komponen termasuk jarumnya. Jarumnya itu masuk dianggap sebagai komponen barang mewah. Padahal itu komponen untuk bisa perusahaan itu mengekspor dan menjadikan Indonesia sebagai basis produksinya. Pindah deh tuh dia. Nah itu contoh. Jadi kadang-kadang penting untuk punya nasionalisme, patriotisme, tapi kita harus pas betul menempatkan itu. Gitu. Berarti nggak benar banget dong kalau misalkan Vietnam itu lebih oke dibanding Indonesia. Kalau lihat dari sumber daya alam, dari jumlah penduduk, dari yang lain-lain, harusnya kita setidaknya sama dengan dia atau lebih baik lah gitu. Nah ini berarti Pak Purbaya di 2026 ini menurut Mas Revi kembali lagi nih, trennya akan membaik atau enggak nih kebijakannya? Saya malah mau membantu pemerintah nih. Saya mau bantu pemerintah. Moga-moga ada yang beli ide saya. Mari kita tinjau ambisi laju pertumbuhan ekonomi tinggi. Kemarin di konten saya udah nulis itu. Jadi ini kenapa dipacu naik terus? Terlepas Anda percaya atau enggak angka pertumbuhannya, urusan lain ya. Supaya mencapai 8% di 2029 kan? Seperti target Pak Presiden. Target yang terlalu tinggi itu bahaya. Kenapa? Mesin pertumbuhan kan nggak simetris, nggak semua orang punya kemampuan tumbuh yang sama. Ketika dipaksa tinggi, yang akan mengambil kesempatan pertama dari semua fasilitas yang diberikan pemerintah adalah mereka yang paling punya modal, mereka yang paling pinter, mereka yang paling siap ngambil resiko. Dan itu jumlahnya nggak banyak di Indonesia. Gampangnya kalau satu ruangan ini mau diajak maju, supaya rata-ratanya naik, 1-2 orang akan dipaksa maju cepat untuk menggeret yang lain. Ini akan menciptakan dual development, atau ada masyarakat terpecah 2 nih. Satu yang paling cepat elit, ya termasuk elit daerah yang dapat MBG itu cepat maju gitu. Kemudian yang lain akan menjadi beban, akan didukung oleh negara melalui jaminan sosial. Ini tidak sehat untuk pertumbuhan jangka panjang gitu. Karena ada disparitas. Betul. Satu disparitas, kedua kapasitas produksi kita yang masih timpang antar daerah, antar UKM dan pengusaha besar. Kalau saya malah mau bantu pemerintah, udahlah 6% tapi untuk semua orang. Di tahun 2029. Jadi kalau sekarang 5 atau 5,5, nanti bertahap 6% di 2029. Tapi pemerintah melaporkannya bukan berapa persennya, tapi yang mentas dari kemiskinan berapa juta keluarga, yang bebas dari hutang, hutang pinjol berapa orang, yang tingkat pendidikan naik berapa, pendidikan yang ditamatkan gitu ya, tidak ada kasus kelaparan dan lain-lain. Itu akan saya dukung daripada 8% gitu. Tapi ketika kita ke lapangan, kita tanya, kita boleh aja nanti habis ini keluar ruangan ya, tanya deh orang dagang gitu, kemudian ojol, Mas tahun ini lebih baik nggak dari kemarin? Jawabannya apa? Lesu. Lebih bagus mereka bilang, ya lumayan. Nggak perlu bicara berapa persennya deh. Tapi kayaknya oke nih, ada harapan nih lebih baik. Berapa persennya buat saya? 5%, 6%, oke. 6% untuk semua orang daripada 8% tapi meragukan. Artinya Mas Revi meragukan 8%. Ya kalau sudah ditargetkan pasti tercapai, tapi tercapai dengan cara apa itu yang saya khawatirkan. Karena pemerintah punya instrumen kan. Oke, yang paling siap untuk maju apa? Sekarang, perkebunan, ambil alih Agrinas, modali, yang penting harus naik sekian, bisa aja gitu. Tapi kan pemerintah punya Purbaya.
Ya kan menteri banyak, kementerian banyak. Masa kita bicara satu orang gitu ya. Itu yang saya tunggu itu gitu. Jadi sekali lagi saya nggak mau ngomong orang, ini agak bahaya nih. Bahaya kan. Tapi intinya adalah ayo 6% tapi berkualitas untuk semua orang. Itu jauh lebih realistis. Kenapa? Saya kalau ketemu dengan berbagai instansi pemerintah sekarang sedang pontang-panting, yuk kita rumuskan strategi 8%. Semua bilang gitu nggak? Iya nggak? Ya kan? Yang di kertas itu akan keren, tapi saya yakin dalam hati mereka berat nih gitu. Atau harus dicapai dengan berbagai akrobatik yang belum tentu bagus untuk masyarakat. Oke, thank you Mas Revi, thank you. Kita akan kembali di narasumber dan tema yang berbeda di Menyala Media.